Makasih. Jadi ya betul, memang latar belakang kita memang kemarin ya di belakang situ soal banyak hal yang kita risaukan sebenarnya, dan kita gelisahkan pada situasi-situasi yang sebenarnya kita ini risau tapi pura-pura gila tidak risau. Padahal ini kita sebenarnya masih bingung juga sebenarnya apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita kerjakan, tujuan apa yang kita kerjakan. Nah, ujung-ujungnya pertanyaannya adalah sebenarnya arsitektur itu bergerak di wilayah mana sih? Dan oke, hampir semua kita mungkin sepakat ya, peristiwa-peristiwa di dalam ruang itu ternyata bukan hanya arsitektur toh, ada sipil, ada ekonomi, ada hukum, ada politik, ada kultur, ada sosial, ada hal-hal yang sifatnya mungkin di luar rumah kita. Rumah kita dalam tanda kutip masih arsitektur. Nah, karena kita keseringan dalam dunia arsitektur, jadi pembahasannya hanya seputar arsitektur. Padahal secara faktual, apakah betul produk kita itu yang pakai hanya anak arsitek aja? Itu menjadi pertanyaan. Apakah rumah yang kita buat itu akan ditempati sama teman-teman arsitek? Itu juga menjadi pertanyaan. Nah, apakah itu disadari? Tidak. Misalnya rumah ini, ternyata ada tanaman, ada kucing, ada kita sebagai manusia, dan saya yang jadi arsitek anak. Dan keluarganya cuma ada saya, ada adik saya yang bukan latar belakang arsitek. Bagaimana caranya mendiskusikan pengetahuan arsitektur kita dengan orang-orang yang berada di luar arsitektur? Nah, segala gerak daya pikir kita itu apakah bisa dipertanggungjawabkan secara arsitektur atau secara non arsitektur? Itu juga masih menjadi pertanyaan. Nah, apa yang kita pakai untuk melakukan upaya refleksi itulah mungkin salah satu nalar ya. Jadi nalar ruang itu sebenarnya upaya reflektif untuk membangkitkan kembali cara kita berpikir dan cara kita menggunakan alat pengetahuan yang ada di dalam tubuh manusia. Itu ada alat pikir akal, jiwa, intuisi, kemudian naluri, bahkan insting. Itu kita coba cek kembali. Jadi nalar ini bukan hanya soal rasional, tapi segala alat pengetahuan yang ada pada tubuh manusia yang dihadapkan pada konteks ruang kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, bahkan di dalam otak kita ini kita sebenarnya membuat juga ruang untuk ruang. Oh, ketika saya mau ketemu sama Asnur, ini pikiranku soal Asnur. Saya ketemu Ker, seperti ini pikiranku sama Ker. Ketemu sama Reno akan juga seperti ini. Nah, ternyata di kepala kita pun juga punya sekat-sekat ruang. Artinya apa? Nalar ruang adalah wadah kita untuk mengaktifkan kembali kemampuan alat pengetahuan yang ada pada diri kita untuk mengecek pengetahuan kita yang secara arsitektur untuk didialogkan secara keseluruhan, secara kompleks dengan lintas pengetahuan yang lain yang tujuannya adalah apa betul gagasan tentang ruang kita itu udah benar, udah relevan, udah konteks, dan tujuannya adalah memberikan dampak yang lebih baik. Nah, tujuan grup ini adalah membuat kita menjadi lebih bijak dan lebih berani untuk mencari apa sih yang benar, meskipun kebenaran itu agak susah, tapi ada upaya yang terus-menerus dan upaya belajar terus-menerus, sehingga pada titik tertentu kita bisa membijaksanai bahwa oke, kamu mengatakan ini alasan ini, kamu mengatakan itu alasan ini. Jadi timbullah semacam situasi yang sangat subur terkait soal gagasan dan tidak cenderung pada hal-hal yang praktis. Karena untuk sementara ini saya berasumsi bahwa ketika kita langsung masuk ke wilayah teknis, itu sangat mengungkung kita untuk menarik kembali, emang kenapa sih Anda melakukan itu? Itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini udah sisa dieksekusi kok. Jadi kita berupaya untuk mengkorek atau membongkar semua gagasan-gagasan yang sifatnya terkait dengan ruang untuk kita perdebatkan secara gagasan, dan outputnya apa? Bisa jadi gagasan yang tetap membingungkan. Jadi kita tujuannya ini bukan mencari kesimpulan. Saya yakin tidak akan ada kesimpulan. Tetapi yang paling penting adalah ada yang tertanam di gagasannya teman-teman, di benaknya teman-teman, untuk mempertanyakan kembali
apa benar ya saya melakukan ini? Itu yang paling kita sasar sebenarnya. Meskipun bingung dan besar harapan saya grup ini itu merawat kebingungan. Tujuannya adalah kalau sudah bingung, ayo kita ketemu lagi. Saya bingung ini bro, saya bingung soal ini. Apakah ada gagasan dari Ica, Asnur, atau Cakra, atau Sandi untuk bahas ini? Kamu punya sisi pandang apa? Sisi pandang apa? Gimana dengan soal ini? Situasi itulah yang kita harapkan dalam konteks Makassar ya. Karena saya yakin di Makassar sangat sedikit membuat medan seperti ini karena teman-teman khususnya arsitek lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya teknis, tools. Bahkan arsitektur pun itu juga menjadi tools sebenarnya. Sehingga kita mencoba untuk belajar berpikir abstrak. Kalau dibilang ini kok teori aja, ya nggak apa-apa. Karena ini kita juga akan mencoba untuk mendobrak argumen yang ada di luar, opini di luar bahwa tidak ada relevansi antara teori dan praktek. Kalau saya tidak setuju dengan gagasan itu. Iya. Semuanya punya relevansi, teori ada praktek ada teori, dan ini saling melengkapi. Kita nggak bisa berpikir secara dikotomi seperti itu. Nah, inilah kita mencoba mengupayakan kesetaraan cara berpikir, kesetaraan gagasan, tidak ada yang saling dominan, dan tidak ada batasan bahwa ada arsitek, IAI, non-IAI, DAI di sini sama-sama orang mau belajar. Itu aja. Bahwa setelah ini Anda mau masuk IAI, DAI, itu urusan teman-teman, kita nggak ngurus ya. Atau tidak mau masuk IAI atau keluar dari IAI juga nggak apa-apa gitu, itu pilihannya teman-teman. Tapi cara berpikir lah yang kita akan coba bentangkan landscape-nya, perkaya kosakatanya, perbanyak kacamata yang dibilang care, perbanyak perspektif, itu yang paling penting lah. Itu tujuannya dari Nalarua.